Video ini di-request oleh Rizky Pertiwi 3860 yang meminta saya membahas kenapa kasus bullying di sekolah tuh semakin lama semakin parah dan kenapa guru-guru terkesan kayak nggak peduli gitu. Dan setelah baca komentar itu, jujur ini membuat saya merasa bahwa topik ini tuh dekat sama saya karena saya pernah menjadi korban bullying juga. Dan setelah saya tumbuh lebih dewasa, saya mulai menyadari bahwa ada alasan yang lebih dalam dibalik kenapa bullying bisa terjadi. Bukan cuma soal anak nakal dan anak yang dibully, bukan cuma soal guru yang peduli atau tidak peduli, tetapi ada faktor psikologis, lingkungan, dan budaya yang membuat permasalahan ini tuh terus terjadi dari generasi ke generasi. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Fenomena perundungan di kalangan pelajar pemirsa ini menjadi sorotan kembali. Sebuah video viral memperlihatkan seorang siswa sekolah dasar negeri Kaliacar 01 Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur menjadi korban perundungan yang dilakukan teman-temannya. Pelajar kelas 1 SMP Negeri 19 Tangerang Selatan meninggal dunia setelah sempat dirawat karena cedera pada bagian kepala setelah dirundung. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, kasus bullying di tanah air sudah masuk kategori darurat. Mungkin buat teman-teman, kata bullying tuh udah gak asing lagi. Bullying adalah tindakan penindasan yang dilakukan secara sengaja, baik secara verbal, fisik, maupun sosial, terhadap seseorang ataupun suatu kelompok. Dan bullying tuh gak cuma ada di sekolah aja, ada di mana-mana, mau di tempat kerja, lingkungan pertemanan, bahkan sampai media sosial. Namun untuk video kali ini gue mau bahas specifically kasus bullying di sekolah, terutama pada anak-anak dan remaja, karena di usia inilah seseorang sedang membentuk karakter, kepercayaan diri, dan cara pandang mereka terhadap diri sendiri. Dan sayang aja karena pembulian terhadap seseorang atau kelompok di sekolah tuh sering sekali meninggalkan luka dalam yang berkepanjangan. Tentu ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang tuh melakukan tindakan penindasan atau bullying, namun secara umum, faktor-faktor tersebut dapat berasal dari kondisi psikologi seseorang dan lingkungan tempat mereka bertumbuh, internal factors and external factors. Kedua hal ini tuh saling berkaitan, karena seringkali perilaku bullying itu tidak muncul begitu saja tanpa alasan. Ada berbagai latar belakang yang mendorong seseorang untuk melakukan penindasan terhadap orang lain. Salah satunya adalah masalah psikologis yang berasal dari pengalaman hidup mereka sendiri. Contohnya stres, trauma, kemarahan yang dipendam, rasa tidak aman terhadap diri sendiri, bahkan kekecewaan. Dan dalam banyak kasus, masalah-masalah tersebut tuh tentu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalnya rasa kekecewaan yang diakibatkan oleh konflik keluarga, kekerasan rumah tangga, pengalaman hidup yang menyakitkan, pergaulan yang tidak sehat, bahkan hingga melakukan tindakan bullying karena pernah menjadi korban bully. Ketika seseorang tidak memiliki cara yang sehat untuk mengobati atau menutupi luka batinnya, mereka bisa melampiaskan rasa sakit itu kepada orang lain. Ya tentu, salah satu caranya ya membuli orang lain. Tentu saja gue gak bilang semua orang yang pernah mengalami hal-hal ini tuh melampiaskannya dengan cara membuli orang lain. Namun kondisi psikologis yang tidak ditangani dengan baik dapat meningkatkan resiko seseorang untuk melukai orang lain, baik secara sadar ataupun gak sadar. Ini dikarenakan mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki power atau kendali akan hal yang sedang atau mereka pernah alami. Maka dari itu, mungkin saja tindakan bullying atau menindas orang lain mungkin saja memberikan mereka ego bahwa mereka tuh punya power atau kendali sesaat terhadap orang lain. Ya tentu balik lagi kita semakin kesini tuh semakin banyak ngelihat berita-berita tentang kasus bullying yang semakin parah. Dan dari apa yang gue lihat, banyak banget orang-orang tuh yang kecewa kepada pihak yang bertanggung jawab karena kasus ini tuh tidak ditangani dengan sebaik-baiknya. Kadang alasan yang sering kita dengar tuh kayak namanya juga anak-anak, atau nanti mereka juga akur at the end. Dan jujur aja capek kalau kita tuh selalu dengar alasan-alasan yang kesannya tuh menghindar dari masalah atau lari dari masalah. Mungkin bagi orang yang sudah lebih dewasa, tindakan pembulian anak SMA tuh yang mungkin rata-rata dilakukan secara verbal, kayak ejekan, pengucilan, atau intimidasi, itu kesannya tuh kayak sepele buat mereka. Ya karena mereka secara emotionally dan fisik sudah dewasa. Tapi bagaimana dengan anak-anak ini yang masih dalam masa pertumbuhan? Bagaimana dengan mereka yang masih membangun kepercayaan diri, identitas, dan kesehatan mentalnya? Disinilah kita harus lebih berhati-hati. Gue udah sering banget bahas ini di video gue, bahwa menjaga kesehatan mental seseorang tuh terutama anak-anak atau remaja itu sangat penting.
karena mereka masih dalam fase perkembangan. Pengalaman penindasan yang mereka alami itu bisa sangat berpengaruh bagaimana cara mereka memandang diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai orang lebih dewasa itu seharusnya hadir untuk membimbing, bukan menghakimi, baik terhadap korban ataupun pelaku. Korban membutuhkan dukungan supaya mereka tidak merasa sendirian, sementara pelaku harus dibimbing untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan tentu belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya tanggung jawab ini tuh bukan tanggung jawab orang tua dan guru saja, tetapi anak-anak dan remaja juga memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi teman-temannya. Dan untuk teman-teman yang mungkin pernah melakukan tindakan bullying atau penindasan terhadap orang lain, ingat bahwa pada saat kalian masih di sekolah, mungkin kalian merasa bahwa kalian punya power terhadap seseorang atau kelompok. Tapi ingat bahwa semua itu sifatnya sementara. Ketika kalian sudah lulus dari sekolah nanti, power dan kekuasaan itu akan hilang. Karena ketika sekolah udah selesai, yang menentukan kualitas hidup tuh bukanlah seberapa kuat seseorang dapat menindas orang lain, melainkan karakter yang ia bangun selama hidupnya. Karena pada akhirnya kunci kesuksesan tuh bukan hanyalah dari belajar terus-menerus, disiplin, konsistensi, tetapi juga moralitas, empati, dan bagaimana kita berperilaku kepada orang lain. Thank you for watching the video, and I see you guys in the next one. Bye-bye.